Seorang siswa sekolah dasar di Srengseng, Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan menjadi korban penjamretan ponsel saat tengah bersepeda. Tak berselang lama kedua pelaku diamankan. Dari rekaman CCTV, dua pelaku menggunakan sepeda motor ini menjamret ponsel milik bocah SD yang tengah bermain sepeda di Jalan Muhammad Kafi 2, Gang Keramat Bambu, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku memanfaatkan situasi lokasi yang sepi untuk menjamret ponsel korban. Korban pun sempat mengejar pelaku hingga tersungkur. Setelah kasus dilaporkan ke polisi, berbekal rekaman CCTV, kedua pelaku berinisial MV dan FH berhasil diringkus di rumahnya masing-masing di wilayah Margonda, Kota Depok. Polisi turut mengamankan sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Hasil pemeriksaan, para pelaku kerap beraksi di wilayah Depok dan Jagakarsa. Depok. Kami mengamankan satu orang berinisial MV yang berperan sebagai joki, dan juga kami juga mengamankan satu orang lainnya berinisial FH yang berperan sebagai eksekutor mengambil HP. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, penculikan anak pengusaha kosmetik digagalkan polisi setelah sempat meminta uang tebusan 100 juta rupiah di Bali. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, ibu tiri dan ayah kandung aniaya dua anaknya dengan disekap, dirantai hingga disiram air panas. Seorang pria pelaku penculikan anak ditangkap polisi di Jalan Bypass Ngurah Rai, Sanur, Bali. Sebelumnya, pria berinisial WS ini menyandra seorang anak dan meminta tebusan sebesar 100 juta rupiah. Ia juga sempat membawa korban berputar-putar di kawasan Denpasar dengan sepeda motor. Pelaku akhirnya teridentifikasi dari rekaman kamera pengawas sekolah dasar. Ia diketahui merupakan mantan karyawan pengusaha kosmetik yang tak lain orang tua korban. Polisi mengulur waktu untuk mempermudah identifikasi pelaku hingga akhirnya berhasil ditangkap. Dalam penyelidikan terungkap, tindakan nekat pelaku didasar rasa kecewa karena diberhentikan sebagai karyawan. Kita lakukan penindakan penangkapan dan anak tersebut Astunggara dalam keadaan sehat dan selamat. Motif sakit hati karena diberhentikan kerja dari perusahaan orang tua anak tersebut. Pelaku kini dalam pemeriksaan anggota Polsek Denpasar Selatan. Ia terancam hukuman pidana hingga 12 tahun penjara sesuai pasal tentang penculikan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Dua bocah, I laki-laki berusia 7 tahun dan S bocah perempuan usia 9 tahun harus dirawat di rumah sakit usai menjadi korban kekejian orang tuanya. Pelaku tak lain ibu tiri korban NI 27 tahun dan ayah kandung korban JE 37 tahun. Keduanya tega menyiksa dua anaknya di kamar sebuah wisma Jalan Flores, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Aksi penganiayaan terungkap dari laporan masyarakat. Aparat Reskrim Polres Pelabuhan dan Resmo Polsek Wajo kemudian mendatangi lokasi dan menemukan korban tengah disekap dalam kamar mandi dengan badan dirantai besi. Kondisi korban juga sangat memprihatinkan. Tubuh penuh luka lebam dan kulit terkelupas akibat disiram air panas. Kedua pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pelabuhan, Kota Makassar. Dilakukan, Pak? Menurut informasi dari keterangan yang kami dapat bahwa ini anaknya katanya nakal. Tapi sedangkan katanya anak kalau jangan jadi sampai sebegitunya disiksa ataupun dilakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyakiti baik fisik dan maupun psikis. Akibat perbuatannya, pasangan suami istri terancam pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Komplotan maling gasak peralatan elektronik SDN Sukaharja senilai 30 juta rupiah di Kabupaten Tangerang, Banten. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, seorang nenek mencuri 2 ponsel di masjid.
Terekam CCTV, 2 orang pelaku pencurian masuk ke dalam ruang guru SDN Sukaharja 1, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku menjebol pintu kemudian mengacak-acak ruang guru untuk mencari barang-barang berharga. Kedua pelaku lalu membobol ruang kepala sekolah dan kabur membawa sejumlah barang berharga. Aksi pencurian baru diketahui pagi hari saat para guru yang hendak mengajar terkejut melihat ruang guru dan ruang kepala sekolah dalam kondisi acak-acakan. Setelah diperiksa, 8 laptop, 2 proyektor, dan 1 alat musik keyboard senilai 30 juta rupiah raib di gondol pelaku. Pembobolan pintu sudah rusak, keadaannya kelas, kantor sudah acak-acakan, ke lemari kepala sekolah banyak sekali kehilangan seperti ada 8 Chromebook, proyektor ada 2, Infocus, merek Infocus sama ViewSonic, dan di ruangan guru ada 1 keyboard yang hilang. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa rekaman CCTV. Kini kedua pelaku dalam buruan polisi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam aksi seorang wanita lansia mencuri di dalam Masjid Jame Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Aksi pencurian dilakukan siang hari saat kondisi tengah ramai. Pelaku yang diperkirakan berusia di atas 50 tahun ini masuk masjid dan berpura-pura sebagai jamaah takziah. Saat korban sedang melaksanakan sholat jenazah, pelaku langsung mengambil 2 telepon genggam yang tersimpan dalam tas lalu kabur. Hari itu jam 1-nya mau pengajian. Oh, mau kajian, khusus wanita. Wanita. Terus pas itu kok setelah sholat jenazah nggak ada, 2 lagi katanya. Oh, handphonenya 2. Meski korban belum melaporkan kasus pencurian ke polisi, namun warga memviralkan rekaman CCTV agar ciri-ciri pelaku bisa dikenali. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pencuri motor terekam CCTV saat menggotong motor curian di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku juga membekali diri dengan senjata tajam. Seorang pria terekam CCTV saat menyantroni rumah warga di Kampung Cipariuk, Desa Pingku, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Pelaku yang membekali diri dengan senjata tajam sempat memantau situasi sebelum melakukan aksinya. Setelah dirasa aman, ia langsung menggotong motor dan membawanya kabur. Korban baru sadar kehilangan saat pagi hari, di mana keluarga tidak mendapati motor di parkiran. Setelah diperiksa CCTV, baru diketahui jika motornya sudah digondol maling. Pelaku itu pakai peci, terus sarung dimasukin ke leher gitu, terus bajunya, celananya lepis, bajunya kayak sweater gitu, hitam apa abu-abu. Dia pakai senjata tajam nggak ya itu? Pakai apa? Senjata tajam nggak? Oh iya, golok ada. Golok. Usai kejadian, polisi melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan serta mengidentifikasi pelaku. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Saudara anggota Polantas terekam menuduh pengemudi pick-up bermuatan pisah membawa sabu di Palembang, Sumatera Selatan. Usai viral, Polres Palembang memberikan klarifikasi. Penuduhannya pencemaran ini. Pencemaran ini. Kawan, saya punya hak. Bapak menuduh saya bawa sabu. Ya. Video yang direkam pengemudi mobil pick-up di depan pintu tol Keramasan, Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan ini viral di media sosial. Perekam video menyebut dikejar dan dihentikan petugas. Ia juga protes karena tidak terima dituduh membawa sabu. Saat diperiksa muatan mobil ternyata tumpukan pisang. Menanggapi video viral ini, anggota Satlantas Polrestabes Palembang Aibda Sarif Hidayat memberikan klarifikasi. Ia mengungkap mobil pick-up menggunakan plat nomor palsu dan pengemudi tidak mau menunjukkan surat kelengkapan kendaraan. Polisi juga mencurigai muatan yang tertutup rapat. Jadi saya tidak menuduh, tapi saya mencurigai. Mencurigai karena muatannya itu tertutup muatannya. Dia tidak terlihat dari luar apa isi sebenarnya dalam box tersebut.
Saat ini polisi masih mencari pengendara yang membuat video viral tersebut. Usai kejadian, pengendara tersebut kabur tanpa menunjukkan identitas atau surat-surat kendaraannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, 14 orang komplotan pembuat uang palsu dikulung polisi di Tangerang, Banten. Selain tersangka, polisi juga menyita barang bukti uang palsu senilai 15 juta rupiah. Polisi menggeledah seorang pria yang diduga pengedar uang palsu di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Dari hasil pengembangan, polisi akhirnya menangkap 14 orang yang jadi anggota komplotan pembuat dan pengedar uang palsu. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga menyita barang bukti 15 juta rupiah uang palsu. Saat diperiksa petugas, para pelaku mengaku mengedarkan uang palsu dengan menukarkan 4 lembar uang palsu dengan selembar uang asli. Jawa Barat kemudian daerah Kota Bandung. Jadi dapat kami pastikan bahwa pengungkapan ini adalah sindikat wilayah Jawa Barat dan Banten, yang mana yang bersangkutan sudah beroperasi kurang lebih selama 1 tahun. Kita berhasil menangkap mulai dari pengedarnya, kemudian perantaranya yang mencari atau pemasarannya, bahkan kita sampai si pembuatnya. Hingga kini polisi masih mengembangkan kasus pembuatan uang palsu ini. Sementara para pelaku bakal dijerat Undang-Undang tentang mata uang dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menolak digusur, ratusan warga memaksa masuk hingga merobohkan pintu gerbang Pengadilan Negeri Makassar. Mereka protes dan meminta pengadilan untuk menunda proses eksekusi. Kericuhan terjadi saat ratusan warga Barabaraya mendatangi Pengadilan Negeri Makassar di Jalan RA Kartini, Kecamatan Ujung Pandang. Warga memaksa masuk pengadilan yang dijaga petugas hingga merobohkan pintu gerbang. Warga juga sempat membakar ban bekas. Kawan-kawan masa aksi silakan mundur dulu satu langkah. Dalam aksinya, beberapa warga histeris meminta pihak pengadilan untuk membatalkan eksekusi rumah mereka. Hal ini terkait tanah seluas 2.800 meter persegi yang menjadi sengketa. Di atasnya berdiri 26 rumah milik warga dan sudah lama ditempati. Belakangan, seorang warga mengaku sebagai ahli waris menggugat tanah tersebut. Aksi warga Barabaraya ini dijaga ketat petugas. Setelah gagal menemui ketua pengadilan, warga akhirnya membubarkan diri. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, hari terakhir PDSS di SNBP 2025, ratusan siswa sekolah di Medan mengamuk karena gagal ikut seleksi nasional berdasarkan prestasi 2025. Aksi protes siswa juga dilakukan di sejumlah daerah. Ratusan pelajar kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan, Sumatera Utara ini mengamuk dan berunjuk rasa di halaman sekolah Jumat pagi. Unjuk rasa ini sudah dilakukan 2 hari berturut-turut terkait kisruhnya proses SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, yang dinilai sangat merugikan siswa-siswi. Salah satu siswi kelas 12 menyatakan jika nilai mereka dari semester 1 hingga semester 5 ketika diinput hasilnya 0. Hal ini dianggap salah satu kelalaian dari pihak sekolah dalam pendataan nilai. Para siswa menuding pihak sekolah lalai melaksanakan SNBP dengan baik, diduga tidak menyelesaikan pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. Kami dari siswa-siswi MAN 2 Model Medan di sini sedang melakukan demonstrasi untuk meminta kejelasan dari pihak sekolah, karena dari awal pihak sekolah sudah berbohong kepada kami. Sudah ada 3 kebohongan yang terjadi yang diberikan kepada kami. Jadi di sini kami sekarang meminta kejelasan yang jelas, sejelas-jelasnya, dan meminta pertanggungjawaban dari pihak sekolah. Apa yang bisa kami dapatkan untuk kompensasi kami karena kami tidak bisa mengikuti SNBP. Total ada 330 siswa yang terancam gagal mengikuti SNBP 2025. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak SMA MAN 2 Model Medan ataupun dari Kementerian Agama Wilayah Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Hanya karena kelalaian sekolah, Pak. Kami diperlakukan seperti ini. Kami tidak tahu, kami hanya korban, Pak. Kami tidak tahu apa-apa, Pak.
isak tangis 148 pelajar SMKN 17 Makassar pecah sebagai bentuk kekecewaan lantaran sekolah lalai memasukkan data siswa ke sistem pendataan. Para siswa pun menuntut bisa ikut seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru SNPMB melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP tahun 2025. Akibat insiden ini sekolah memohon maaf dan mengaku adanya kesalahan akibat operator sekolah terlambat mengirimkan nama siswa. Kalau secara informasi mungkin kita bisa bahasakan human error di sini karena beliau juga, operator juga menganggap durasi 1 hari itu ke 12.00 atau waktu 00, tapi ternyata deadline di jam 15.16 di sore tanggal 31. Aksi serupa yang juga disebabkan kelalaian guru juga terjadi di SMA Negeri 1 Mempawah. Para siswa pun melakukan protes sebagai bentuk kekesalan dan kekecewaan mereka terhadap salah seorang oknum guru yang lalai mengisi daftar siswa pada program SNBP 2024-2025. Padahal pengisian data di portal SNPMB oleh sekolah seharusnya dilakukan paling lambat 31 Januari lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral sopir truk trailer berkelahi dengan kru bus penumpang umum di Jalan Raya Kota Pasuruan, Jawa Timur. Bak film action. Aksi perkelahian tak berimbang antara sopir kontainer dengan sopir kondektur dan kenek bus disebabkan karena sopir bus tak bisa menyalip kontainer. Tawur. Baku hantam antara sopir truk kontainer dengan awak bus syarat penumpang terjadi di jalur Pantura, Kelurahan Karangketu, Kecamatan Gading Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Diduga peristiwa ini dipicu kesalahpahaman antar sopir. Aksi perkelahian ini diawali bus tidak bisa mendahului truk tronton di jalur Rejo Sokraton. Sopir bus memepet kendaraannya ke kontainer hingga berhenti. Sang sopir bus yang kesal menantang sopir kontainer. Berbekal stang besi, sopir kontainer pun keluar dari kepala kendaraannya, siap menyerang sopir bus bak film kungfu. Berusaha membela rekannya, kru bus, kondektur, dan kenek turut menyerang sopir truk. Akibat insiden ini, ruas jalan raya setempat sempat macet karena banyak warga yang menonton dan menghindari perkelahian keduanya. Sopirnya trailer itu nggak mau kasih jalan, busnya itu mau nyalip kok nggak dikasih jalan terus. Akhirnya kan sini pendapat. Tengah jalan itu, Pak? Iya, Pak. Setelah dimediasi oleh Polsek Gading Rejo, Kota Pasuruan, kedua sopir akhirnya berdamai dan melanjutkan perjalanan ke arah Surabaya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra News melaporkan. Seorang warga negara Indonesia tewas usai helikopter yang digunakannya terjatuh di Bentong Pahang, Malaysia. Kelihatan naas tersebut diketahui sedang dalam tugas pemasangan kabel listrik. Sebuah helikopter perusahaan penerbangan Indonesia yang disewa perusahaan Malaysia untuk instalasi listrik terjatuh di Bentong Pahang, Malaysia. Seorang WNI berinisial FRS 27 tahun yang berprofesi sebagai teknisi tewas di lokasi. Sementara pilot heli ditemukan selamat. Diketahui kecelakaan bermula saat helikopter PKZUV yang hendak mendarat tergelincir lalu terbalik. Pecahan dari helikopter tersebut menyebabkan kebakaran karena dekat tangki bahan bakar. Kini KBRI Kuala Lumpur berkoordinasi dengan otoritas penerbangan Malaysia dan pihak perusahaan penerbangan untuk proses pemulangan jenazah korban. Saat ini kita sedang melakukan proses pemulasaran jenazah. Ya, saat ini jenazah masih ada di Hospital Bentong. Pihak perusahaan dari Indonesia juga sudah ada di Kuala Lumpur. Kita akan bekerjasama untuk segera memulangkan jenazah ke Indonesia. Ke informasi lain pemirsa, seorang warga di Kabupaten Ngawi tewas setelah tersengat tawon Vespa saat mencari rumput di area hutan. Korban tewas disengat tawon usai sabit yang dibawa tak sengaja mengenai sarang tawon.
Sengatan tawon berjenis Vespa memakan korban jiwa. Seorang ibu rumah tangga Sumarni, 54 tahun, warga desa Poncol Sine, Ngawi, tewas usai menjadi korban sengatan tawon berbahaya tersebut. Korban sempat dievakuasi ke klinik dan akan dirujuk ke rumah sakit, namun naas nyawa korban tak tertolong. Sebelumnya korban diketahui mencari rumput untuk pakan ternak kambing yang berada di hutan bawah jurang bersama dua tetangganya. Secara tak sengaja sabit yang dipakai korban mengenai sarang tawon, yang akhirnya disengat tawon Vespa itu. Sengatan hampir di seluruh tubuh korban dan paling parah di bagian kepala. Terus sama ibu diginiin kan, habis itu semua temennya datang. Serba itu datang, terus kerudung mak dilepas, digibat-gibat, terus disengat semua. Di kepala sini banyak tatunya, di tangan. Jenazah korban telah dimakamkan di TPU desa setempat. Pihak kepolisian juga telah melakukan pengecekan di lokasi tempat korban tersengat tawon Vespa. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar melaporkan. Pemirsa, akibat cuaca buruk, sebuah kapal tanker menabrak tanggul di perairan Jakarta Tanjung Priok, Jakarta Utara. Karena lambung kapal bocor, sebanyak 18 orang kru kapal langsung dievakuasi petugas. Petugas gabungan berusaha menyelamatkan kru kapal tanker yang menabrak tanggul di perairan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Satu persatu para awak diturunkan di tengah ayunan gelombang. Upaya evakuasi dilakukan dengan mengerahkan 4 kapal penyelamat. Sebelumnya, kapal tanker ini bergeser dari posisinya saat sandar di pelabuhan Tanjung Priok karena dilanda angin kencang. Peristiwa itu terjadi saat 17 awak dan kapten berada dalam kapal tanpa muatan itu. Tim SAR gabungan yang terdiri dari ada KSOP dan juga dari Polair dan tim SAR gabungan lainnya berhasil melakukan evakuasi 18 orang dalam keadaan selamat dan dibawa ke Panduan, ke pelabuhanan. Demikian dapat kami sampaikan. Sementara itu, BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini potensi angin kencang di perairan Teluk Jakarta dan Jawa Barat yang akan berlangsung hingga 8 Februari. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ayus melaporkan. Pemirsa, 2 orang penumpang terjebak di dalam lift halte bus Transjakarta di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Keduanya langsung dievakuasi tim rescue pemadam kebakaran. Sejumlah personil tim rescue pemadam kebakaran sektor Senen, Jakarta Pusat membuka paksa lift di halte bus Transjakarta, Jalan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Upaya ini dilakukan karena 2 penumpang bus Transjakarta terjebak di dalamnya. Proses evakuasi dilakukan dengan menggunakan alat berat. Sebanyak 4 personil terlibat dalam penyelamatan ini. Setelah kurang dari 10 menit, 2 pria dan wanita akhirnya bisa keluar dari lift dengan selamat. Dalam waktu kurang lebih 10 menit, anggota kami telah berhasil untuk mengevakuasi si korban. Dan si korban itu pun dalam keadaan selamat, tidak ada masalah suatu apapun. Setelah penumpangnya dievakuasi, lift itu langsung diperbaiki pihak terkait agar bisa digunakan kembali. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ayus melaporkan. Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara membongkar praktek pengoplosan gas 3 kilo menjadi gas 12 kg di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan omset miliaran rupiah. Polres Jakarta Utara mengungkap kasus pengoplosan gas 3 kg di kawasan perumahan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Para pelaku meraup keuntungan dengan mengoplos gas bersubsidi itu menjadi gas 12 dan gas 50 kg. Hasil penyelidikan sementara mengungkap praktik pengoplosan gas dimulai sejak tahun 2023 dari gas 3 kg bersubsidi ke tabung gas 12 kg dan 50 kg. Pelaku mengambil selisih keuntungan sebesar Rp400.000 dalam satu tabung yang dijual. Dari penggerebekan tersebut, polisi mengamankan 220 tabung gas 12 kg, 82 tabung gas 50 kg, dan 70 tabung gas 3 kg serta 1 orang pelaku ASC. Polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Gadungan. Para pelaku diketahui melancarkan modusnya dengan memalsukan surat perintah penyidikan.
Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan 3 tersangka dari 4 pegawai KPK Gadungan yang sebelumnya ditangkap dan menjalani pemeriksaan. 1 dari 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan ASN di Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT). Polisi sebelumnya menyatakan para pelaku memalsukan surat perintah penyidikan, sprindik dan surat panggilan KPK. Mereka memalsukan sprindik yang ditujukan kepada mantan Bupati Rote Leonard Haning. Pemalsuan sprindik diketahui setelah tim kuasa hukum Leonard Haning melakukan koordinasi dengan KPK. Tindak pidana pemalsuan yang mana tindak pidana ini modusnya itu para pelaku melakukan atau menjadi seorang pegawai KPK Gadungan. Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Prabowo juga mengumpulkan 1.000 perwira 3 matra TNI di Istana Bogor. Didampingi Wakil Presiden Gibran, Presiden Prabowo pimpin sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Presiden Prabowo menyebut pembentukan Dewan Pertahanan Nasional yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara baru diwujudkan setelah 22 tahun. Setiap 5 tahun sekali, rencananya Dewan Pertahanan Nasional merumuskan kebijakan umum terkait pertahanan, meski kini rumusan itu masih dalam finalisasi. Sementara Presiden Prabowo Subianto juga mengumpulkan 1.004 komandan satuan TNI di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam arahannya, Presiden Prabowo mengingatkan jajaran prajurit terkait tujuan nasional bangsa yang harus melindungi bangsa dan sumber daya alamnya. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Panglima Tentara Nasional Indonesia. Pemirsa, mengenal kebudayaan beragam negara menjadi salah satu pembelajaran menarik bagi siswa. Ya, salah satu SMP di kawasan Kebayoran, Jakarta berkesempatan mengenal budaya asing dari 14 negara sahabat. Keberagaman budaya dunia menjadi daya tarik tersendiri memperkaya wawasan para pelajar. Seperti di SMP Lab School Kebayoran, Jakarta Selatan ini, aneka kebudayaan internasional dipamerkan para siswa. Musik tradisional khas Indonesia pun melantun indah menyapa tamu perwakilan dari berbagai negara, seperti Italia, Belanda, Taiwan, Irlandia, dan beragam negara Asia Pasifik lainnya. Para pelajar begitu antusias ambil bagian dalam mempelajari budaya berbagai daerah di seluruh penjuru dunia. 14 perwakilan negara sahabat datang sekaligus mengenalkan masing-masing budaya dalam gelaran International Cultural Day. Mereka berlomba-lomba menghias kelas dengan ciri khas setiap negara dan menjamu para perwakilan negara dengan hidangan negara mereka masing-masing. Wawasan kita menjadi lebih berwawasan global, lalu lebih bisa tahu banyak dari negara-negara yang bukan dari budaya kita sendiri. Jadi lebih tahu banyak budaya-budaya dari luar. Tapi anak-anak juga di sini mendapatkan inspirasi yang luar biasa. Ada 14 kelas dengan 14 narasumber dan juga perwakilan dari UN. Anak-anak menjadi bagian dari warga global, belajar tentang globalisasi, budaya, mengenal mulai dari musik, makanan, adat istiadat yang mereka memang persiapkan dengan baik. Rasa bangga juga dirasakan para tamu melihat para generasi muda Indonesia yang semangat mengetahui keunikan dari berbagai negara ini. It's great to see so many students here taking a real interest in foreign countries and in learning more about foreign cultures. I think it is a wonderful opportunity for people and for students in Indonesia to learn more about my own country. Acara ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan akan keanekaragaman budaya, serta menumbuhkan toleransi dan empati terhadap keberagaman budaya. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Sadu Santo, Ayus melaporkan.
Pemirsa, jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo mengunjungi kantor Komisi Pemilihan Umum KPU di Jakarta Pusat. Dipimpin langsung Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibyo. Kedatangan para pengurus ini untuk bersilaturahmi dan memperkenalkan struktur baru serta menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan tahapan pemilu. Dipimpin langsung Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibyo, sejumlah jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo sowan ke gedung KPU Jakarta Pusat. Kunjungan yang diterima langsung Ketua KPU Muhammad Afifuddin ini dalam rangka silaturahmi dan pengenalan komposisi pengurus Partai Perindo yang baru. Dalam audiensi ini, Partai Perindo dan KPU juga akan bekerja sama dalam berbagai hal terkait tahapan penyelenggaraan pemilu. Kami datang memperkenalkan diri dan kita berbincang banyak dengan Ketua KPU, berbicara kira-kira ke depannya seperti apa tahapan-tahapan yang ada. Mulai dari tahapan verifikasi parpol, kemudian persyaratan administrasi dan lain sebagainya. Perindo akan bekerja sama dengan KPU untuk level DPP, bekerja sama dengan KPU RI untuk kita melakukan sosialisasi, bekerja sama sebagai penyelenggara, sama-sama menjalankan fungsinya. Begitupun juga di KPU daerah. Partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini juga turut mengapresiasi keberhasilan KPU dalam menjalankan fungsinya untuk menyelenggarakan pesta demokrasi seperti Pilpres dan Pilkada serentak 2024 hingga melahirkan para pemimpin dari suara rakyat. Dari Jakarta, Esra Ambarita Aryansyah Wahyudi iNews melaporkan.